Oke baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Irfan Filbert Wijaya, NIM saya 2024-025. Saya berasal dari kelas 5 TI1. Pada saat ini saya akan menjelaskan pendeskripsian tentang objek yang telah saya lihat, yaitu tentang pemandangan dari pegunungan. Pada hari Kamis, tanggal 24 bulan November, penulis sedang berada di Gedung Baru Politeknik Negeri Manado di lantai 5. Terlihat sebuah pemandangan di jendela. Pemandangan yang berkabut akibat hujan yang lumayan deras, lalu ada bangunan serta pepohonan yang terlihat, namun di antara semua pemandangan itu, terlihat suatu objek yang sangat menarik perhatian penulis, yaitu pegunungan. Objek yang indah dan terlihat sedikit gelap dikarenakan kabut yang menutupinya. Karena itulah yang membuat pegunungan menjadi menarik dan terlihat indah untuk dipandang, sehingga penulis terinspirasi dan menulis sesuatu tentang itu. Pegunungan atau disebut juga banjaran dan barisan merupakan suatu area geografis berupa rentetan dari beberapa gunung-gunung atau bukit yang terkait secara geologis yang membentuk suatu deret atau bentangan. Pegunungan yang dibatasi oleh dataran tinggi atau terpisah dari pegunungan lain dengan melewati pegunungan gunung atau lembah. Di bumi, pegunungan biasanya terbentuk dari pergerakan lempeng tektonik melalui sederetan proses. Pegunungan juga ditemukan di planet selain bumi di tata surya dan merupakan bentang alam yang umum dijumpai pada planet kebumian. Pegunungan ini meskipun terdiri dari beberapa kumpulan gunung, namun tidak bisa disamakan dengan gunung berapi yang masih aktif. Pegunungan tidak menimbulkan erupsi dan mengeluarkan magma seperti yang terjadi pada gunung berapi yang masih aktif. Gunung tunggal dalam pegunungan yang sama tidak harus memiliki geologi yang sama. Meskipun mereka berada di tempat yang sama, mereka mungkin memiliki campuran orogeni berbeda. Misalnya gunung berapi, gunung-gunung terangkat, atau gunung lipat. Adapun ciri-ciri pegunungan yaitu sebagai berikut. Pegunungan lipat. Pegunungan lipat terbentuk ketika dua bongkah kerak bumi perlahan-lahan saling bertabrakan. Selama lebih dari jutaan tahun, bebatuan kerak itu terdorong ke atas untuk membentuk pegunungan. Pegunungan blok. Pegunungan blok terbentuk ketika blok-blok batu raksasa miring atau terangkat sepanjang garis-garis yang disebut patahan. Pegunungan kubah. Pegunungan kubah bisa terbentuk kalau bebatuan cair yang terdorong dari bawah bertemu dengan bebatuan keras di permukaan. Bebatuan menonjol dan membentuk sebuah kubah. Di sekeliling pegunungan biasanya juga ditemukan lembah. Lembah tersebut ketika sungai atau gletser mengikis batu-batu yang lebih lembut dan membentuk saluran-saluran yang dalam pada sisi gunung. Fenomena lain adalah pengikisan gunung. Gunung bisa terkikis oleh hujan dan angin. Proses terbentuknya pegunungan. Pegunungan dapat terbentuk melalui beberapa proses, di antaranya yaitu proses sedimentasi. Pada proses sedimentasi ini, arti sungai membawa endapan menuju daratan, atau proses ketika endapan hasil letusan gunung dilemparkan ke daratan. Endapan yang tersebut lama-kelamaan menumpuk dan berubah menjadi batuan sedimen yang semakin lama ukurannya semakin besar. Pergerakan lapisan kerak. Ketika endapan telah terbentuk, akan terjadi proses pergerakan lapisan kerak bumi. Ketika batuan sedimen telah terbentuk, akan terjadi proses pergerakan lapisan kerak yang dapat mendesak batuan sedimen tersebut hingga terhimpit atau terlipat. Tekanan besar setelah mengalami pelipatan. Pada proses tekanan ini biasanya terjadilah secara besar yang menyebabkan lapisan tanah khususnya pada bagian batuan tersebut semakin terangkat. Hal itulah yang akan membentuk barisan gunung atau yang dikenal dengan istilah pegunungan. Manfaat pegunungan. Keberadaan bentang alam pegunungan memiliki beragam manfaat, di antaranya yaitu 1. Pegunungan seringkali dimanfaatkan sebagai tempat wisata alam karena dengan kondisi pemandangan alamnya yang indah dan udaranya yang sejuk.
2. Daerah perkebunan merupakan tempat yang sesuai untuk usaha perkebunan bunga, sayuran, dan tanaman industri. Ketiga, pegunungan dapat dijadikan sebagai hutan untuk daerah perlindungan hewan dan tumbuhan agar tidak punah. Pepohonan yang tumbuh di pegunungan akan memberikan ekosistem alam yang akan menjadi tempat perlindungan hewan dan aneka tumbuhan lainnya. Keempat, keberadaan gunung dan pegunungan yang menjulang tinggi dapat memperlambat terjangan angin ke daratan. Kelima, pegunungan dapat menyimpan air yang lebih banyak ketika air hujan turun. Ini tentunya akan bermanfaat bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan air. Keenam, gunung-gunung biasanya mengandung bahan tambang seperti emas, perak, bebatuan, pasir, dan lainnya, yang dapat memberikan kebermanfaatan bagi manusia, khususnya dalam perekonomian. Contoh pegunungan. Pertama, pegunungan Himalaya. Himalaya merupakan sebuah barisan pegunungan di Asia yang memisahkan anak benua India dari dataran tinggi Tibet. Di Himalaya terdapat gunung-gunung tertinggi di dunia, misalnya Gunung Everest dengan ketinggian 8.850 mdpl dan Dapsang dengan ketinggian 8.611 mdpl dan Kangchenjunga 8.586 mdpl, serta merupakan sumber dari dua sistem sungai besar, yaitu Sungai Indus dan Sungai Ganga Brahmaputra. Barisan pegunungan Himalaya panjangnya sekitar 2.400 km dari Nangka Parbat di barat hingga Namche Barwa di timur, yang melintasi 5 negara yaitu Pakistan, India, Tiongkok, Bhutan, dan Nepal. Lebar pegunungan bervariasi antara 250 sampai 300 km. Himalaya terdiri atas 3 barisan paralel yang diatur menurut ketinggian dan usia secara geologis. Pegunungan ini terbentuk dari proses tumbukan lempeng tektonik yang disebut koalisi yang menghasilkan pegunungan non-vulkanik. Kedua, pegunungan Andes. Pegunungan Andes merupakan pegunungan terpanjang di dunia yang membentuk rangkaian dataran tinggi sepanjang pantai barat Amerika Selatan. Panjang pegunungan Andes lebih dari 7.000 km dan lebarnya mencapai 500 km pada beberapa tempat. Terlebar pada 18 derajat sampai 20 derajat LS, serta mempunyai ketinggian rata-rata sekitar 4.000 mdpl. Pegunungan Andes membentang di 7 negara yaitu Argentina, Bolivia, Chili, Kolombia, Ekuador, Peru, dan Venezuela. Ketujuh negara tersebut kadang disebut negara-negara Andean. Rangkaian pegunungan ini terdiri atas 2 pegunungan besar yaitu Cordillera Oriental dan Cordillera Occidental, yang sering dipisahkan dengan cekungan yang dalam, yang kemudian muncul rangkaian pegunungan minor seperti Cordillera de la Costa di Chili. Puncak gunung tertinggi di pegunungan ini Gunung Aconcagua yang menjulang 6.962 mdpl. Puncak Chimborazo di wilayah Ekuador merupakan titik di permukaan bumi yang paling jauh dari pusat bumi karena adanya gelembung khatulistiwa. Pegunungan Kaukasus. Pegunungan Kaukasus merupakan rangkaian pegunungan di Eurasia yang terletak di antara Laut Hitam dan Laut Kaspia. Di wilayah Kaukasus, pegunungan ini telah terbentuk sekitar 28.49 sampai 23.8 juta tahun yang lalu. Pada pegunungan ini, Gunung Elbrus yang merupakan gunung tertinggi di Eropa, yaitu ketinggian 5.642 mdpl. Pegunungan ini terdiri atas 2 pegunungan, yaitu Kaukasus besar dan Kaukasus kecil. Negara-negara merdeka yang membentuk Kaukasus kini adalah Rusia, Georgia, Armenia, dan Azerbaijan. Keempat, ada pegunungan Hindu Kush. Pegunungan Hindu Kush merupakan pegunungan yang membentang dari Afghanistan tengah hingga utara Pakistan. Panjangnya 800 km dan lebar 240 km. Puncak tertinggi pada rangkaian pegunungan ini adalah Gunung Tiritsmir yang memiliki ketinggian 7.708 mdpl. Di Khyber
Patukwa, pegunungan ini biasanya dianggap sebagai batas barat laut anak benua India, Asia Selatan. Hindukush merupakan salah satu DAS besar Asia Tengah yang membentuk bagian dari zon alpin luas yang membentang di seluruh Eurasia dari timur ke barat. Pegunungan ini terletak di antara lembah Amu Darya di utara dan lembah Sungai Indus di selatan. Pegunungan Hindukush sebelah timur berbatasan dengan pegunungan Pamir dekat titik temu perbatasan Tiongkok, Pakistan, Afghanistan. Pegunungan ini terbentuk kira-kira 70 juta tahun yang lalu yang dianggap sebagai subpegunungan Himalaya serta sebagai perpanjangan ujung barat Himalaya. Pada akhir periode Cretaceous, lempeng Indo-Australia bergeser ke utara bertumbukan dengan lempeng Eurasia membentuk batas konvergen, menyebabkan munculnya orogeni Himalaya yang masih ada hingga saat ini. Pegunungan Hindukush masih tumbuh besar. Wilayah tersebut secara geologis masih belum stabil dan sering mengalami gempa bumi. Di atas adalah sedikit penjelasan dan rasa kagum penulis terhadap objek yang sangat menakjubkan, yaitu pegunungan. Jadi begitu saja penjelasan pegunungan yang dapat saya penulis katakan, dapat saya rangkum. Mungkin mohon maaf jika sekiranya ada banyak kesalahan kata. Saya Irfan Filbert Wijaya mengundurkan diri. Terima kasih, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom.